Perekonomian Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi setelah Kementerian Keuangan mengumumkan prediksi bahwa pada kuartal 3 2020 nanti ini akan berada di kisaran minus 2% hingga 0%. Bahkan secara keseluruhan 2020 ekonomi nasional ini berada di level minus 1,1% hingga positif 0,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kondisi kinerja APBN hingga akhir 2020. Fiskal negara belum memberikan tanda-tanda yang bisa membuat ekonomi nasional melaju hingga akhir tahun ini. Sri Mulyani bahkan menyebut ekonomi nasional berpotensi minus di sepanjang tahun 2020. Pada kuartal 1 2020, perekonomian Indonesia tumbuh di level 2,97% dan di kuartal 2 2020 minus 0,32% akibat pandemi corona. Sementara kuartal 3 2020, outlook pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 0% hingga minus 2%. Hal tersebut menyusul belum terjadinya pembalikan ekonomi nasional yang solid. Dengan outlook tersebut, menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 akan berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%. Outlook dari kami menggambarkan bahwa GDP kita ada di keseluruhan tahun di minus 1,1 hingga slight positif 0,2. Kita lihat dari sisi dari kontraksi yang sekitar di bawah 5% di kuartal kedua menjadi zona positif atau kemudian dalam hal ini keseluruhan tahun menjadi 0%. Ini artinya konsumsi harus kembali kepada zona pertumbuhan positif, terutama pada kuartal ketiga dan ketiga. Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya ada dua kunci yang bisa menyelamatkan ekonomi tanah air dari jurang resesi, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, pemerintah akan mempercepat penyerapan belanja negara. Akselerasi penyerapan belanja pemerintah juga akan berdampak pada perekonomian di kuartal 3 2020. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya ada dua kunci yang bisa menyelamatkan ekonomi di tanah air dari jurang resesi, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Bagaimana memaksimalkan dua kunci ini agar Indonesia tidak jatuh ke jurang resesi, lalu membangkitkan asumsi makro di APBN 2020 yang semuanya meleset dari target. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, dan juga Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih. Pak Raden dan Ibu Sri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Pak Raden dulu. Kalau kita lihat tadi data yang memang dikeluarkan oleh Ibu Menkyu bahwa prediksinya kuartal 3 2020 berada di kisaran 2% hingga 0% gitu. Lalu sementara beberapa waktu lalu Pak Menko Perekonomian juga sempat menyebutkan bahwa prediksi hingga akhir tahun ini akan bisa tumbuh masih minus tapi juga ada kecenderungan optimisme positif hingga 0,2% gitu. Seperti apa Pak Raden sesungguhnya situasi ini untuk menjelaskan hal ini? Begini, memang situasinya tidak terlampau baik. Boleh dikatakan ini situasi ini kita alami di Indonesia, tetapi juga dialami seluruh dunia. Kita sudah melihat data-data terakhir, bahkan di kuartal kedua tahun ini, negara-negara kita semua sudah mengalami resesi. Artinya secara pertumbuhan, mereka 2 kuartal berturut-turut itu mengalami kontraksi atau disebutkan pertumbuhan negatif. Ya. Nah, kita baru 1 kuartal mengalami pertumbuhan negatif. Nah, akibat dari ini semua memang satu ketidakpastian akibat daripada COVID-19 ini masih terus berlanjut. Dan ini di seluruh dunia kejadian ini terjadi. Ya. Memang Cina boleh dikatakan merupakan satu outlier lah. Mereka sudah positif di kuartal kedua tahun ini. Tetapi yang lain-lain, sebutkan saja seperti Malaysia,
Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, itu negara-negara itu semua mengalami pertumbuhan negatif. Nah, kita melihat bahwa tentu nggak sama seperti para forecaster atau ekonom yang bisa menyebutkan kita bisa bertumbuh negatif, bisa bertumbuh positif. Tapi intinya adalah di dalam program pemulihan ekonomi yang kita gagas di dalam Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, kita akan berusaha keras bagaimana untuk mencoba kita keluar dari resesi atau jangan sampai resesi atau jangan sampai kita mengalami pertumbuhan negatif berturut-turut 2 kali year on year, ya. Itu yang kita coba lakukan sekarang ini. Ya, kita harapkan kita dengan mempercepat belanja pemerintah, terutama belanja pemerintah seperti bantuan sosial kepada yang paling membutuhkan, di mana saudara kita atau keluarga rumah tangga yang paling membutuhkan ini, kita harapkan kalau kita berikan bantuan mereka ke mereka, mereka langsung belanjakan. Nah, ini yang kita harapkan, tadi yang disebutkan Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, bahwa konsumsi itu kontribusinya hampir 58% PDB. Jadi kita harapkan kalau kita berikan bantuan kepada yang paling membutuhkan ini, di mana mereka pada umumnya kalau diberikan bantuan sosial atau bantuan tunai langsung, mereka langsung membelanjakan untuk membeli barang-barang. Kita harapkan mereka lah yang menggerakkan ekonomi di awal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi penting di kelompok menengah atas ini, mereka sebetulnya masih punya uang, punya tabungan, tapi mereka tidak mau belanja. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan. Itu sebabnya memang program kesehatan tetap menjadi satu kondisi yang harus kita penuhi, supaya ada rasa aman dan rasa kepercayaan untuk kemudian kelompok yang punya uang, yaitu kelas menengah atas ini, mau berbelanja. Itu kuncinya. Sesudah ada konsumsi naik, baru kita bicara mengenai investasi. Karena kita tahu sekarang, utilisasi daripada kapital, utilisasi daripada kapasitas produksi kita ini, itu tentu tidak tinggi, tidak 70%, tidak 80%, dan tidak 100%. Umumnya, kalau utilisasi daripada kapasitas atau capacity utilization kita sebutkan itu, kalau dia sudah 80%, baru ada kebutuhan melakukan ekspansi. Nah, jadi itu yang strategi yang dilakukan. Yang pertama, bantuan sosial supaya menggerakkan permintaan dalam negeri dan sekaligus juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pada saat yang sama adalah kita melakukan belanja di kesehatan, ya, supaya ada rasa aman dan rasa kepercayaan, dan kemudian mereka bisa melakukan investasi nantinya dan belanja barang maupun belanja. Oke, baik. Saya ke Bu Sri Adiningsih. Ibu Sri, banyak juga masyarakat awam yang sangat sering sekali mempertanyakan persoalan ini. Banyak sekali hal ini disangkut pautkan dengan resesi yang terjadi di tahun 98. Apa bedanya kalau kita bandingkan dengan 98 dan juga 2020? Seperti apa situasinya? Saya kira begini, tahun 98 itu yang terpukul itu tidak ya, yang terpukul sektor modern, dan itu khususnya di daerah sekitar Jakarta ataupun Pulau Jawa, karena di beberapa provinsi lainnya masih tumbuh positif. Pada saat ini, nah ini kalau kita mendengarkan Pak Budiono ya, yang dulu Wapres kita pernah mengalami paralysis. Jadi kelumpuhan itu terjadi di semuanya. Pernah pada saat kita melakukan PSBB dan juga UMKM semuanya tidak bergerak, itu pernah. Meskipun kalau kita cermati sekarang sudah mulai membaik, sehingga memang pada saat
terkena, meskipun kalau kita lihat data Maluku, Papua itu pertumbuhannya kuartal 2 masih positif, sehingga memang berbeda. 98 pukulannya Jakarta dan sekitarnya Jawa, tapi itu luar biasa besarnya. Dan karena sistem keuangan kita pada saat itu belum tertata dengan baik, kelembagaannya, lembaganya, pengaturannya ya, sehingga pada saat krisis itu sistem keuangan yang terpukul dan biayanya seingat saya 55% dari PDB, dan prosesnya perlu waktu yang lama sekali ya, karena kerusakan meskipun Jakarta dan sekitarnya ataupun Pulau Jawa ini luar biasa besarnya. Sekarang ini agak berbeda, sempat paralyzed, sempat terjadi kelumpuhan di semuanya, tapi sekarang sudah mulai baik. Dan saya kira kalau kita cermati misalkan beberapa data ya yang sempat paralyzed sampai 1 semesteran ya, hampir 1 kuartalan lah ya, itu sekarang sudah mulai membaik, seperti penjualan eceran mulai membaik ya, karena pada waktu PSBB itu benar-benar kan ingat saya bahkan kita di daerah pun juga nggak ada, hampir nggak ada orang jualan gitu ya. Kemudian juga PMI manufaktur juga sudah mulai meningkat lagi. Kemudian keyakinan konsumen juga sudah mulai membaik. Kredit ya, kredit perbankan juga masih tumbuh. Realisasi penanaman modal semester 1 juga tumbuh meskipun hanya 1 penan, dan sekarang penerbangan juga sudah mulai. Jadi menurut saya begini, pukulannya memang tidak sebesar 98 karena itu meskipun tidak paralyzed semuanya, tapi dalam sekali, dan kita harus melakukan reformasi luar biasa besarnya dan juga di semua khususnya sistem keuangan. Nah sekarang ini hampir semuanya, tapi ya tentu saja karena ini kaitannya dengan kesehatan. Setelah kita tahu bagaimana mengatasi kesehatan dengan protokol kesehatan dan berharap nanti vaksin segera ditemukan, ini kan sekarang kita sudah mulai ya, seperti waktu libur panjang kemarin di Jogja rame itu, sekarang juga Jogja mulai rame lagi gitu ya, karena orang sudah tahu bagaimana bisa tetap berjalan-jalan, melakukan aktivitas ekonomi, tetapi aman. Nah, ini memang kebanyakan sekarang lebih senang pakai mobil untuk jalan-jalan. Dan oleh karena itulah sekarang ini dampaknya saya sih terburuk mudah sudah lewat ya. Saya percaya lewat, sekarang sudah mulai membaik. Kebanyakan bahwa setelah ini, karena tadi mulai ada tanda-tanda pembaikan ya, seperti pesawat terbang dan juga orang mulai belanja lagi, ya memang tidak langsung belanja seperti sebelumnya karena juga bisa dipahami masyarakat kan juga berhati-hati, tapi sudah mulai ada pergerakan menurut saya ya, dan kita berharap bahwa tentunya apalagi tadi pemerintah kan banyak program yang juga diluncurkan termasuk untuk UMKM ataupun pekerja yang penghasilannya rendah, dan ya semua program untuk mendukung masyarakat. Itu saya kira itu juga memiliki dampak yang positif. Jadi kalau menurut Ibu Sri sendiri kita tidak perlu cemas terlalu berlebihan karena sudah banyak stimulus yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu rakyat. Saya kira begini ya, saya kira memang ini situasinya tidak mudah bagi masyarakat, bagi kita semuanya ya. Kita memang perlu harus juga berhati-hati, prudent dalam artian tentunya mencermati perkembangan yang ada, tapi tidak perlu terlalu ketakutan menurut saya ya. Baik. Karena saya dulu pernah ketakutan, nggak pernah keluar rumah sama sekali ya. Tapi sekarang sudah tahu bagaimana caranya saya bisa keluar rumah, masih bisa makan ke restoran ataupun membeli barang dengan protokol kesehatan yang menurut saya dan juga disampaikan kepada publik itu bisa memproteksi diri kita. Jadi itu saya kira juga sesuatu ya kan, dulu kita tidak tahu bagaimana kita bisa mensiasati yang ada ini dengan protokol kesehatan agar supaya kita tetap bisa
produktif, aktif ya, tapi juga aman bagi kesehatan kita. Baik, saya ke Pak Raden. Pak Raden, kita tahu tadi sesuai dengan penjelasan Ibu tidak perlu dikhawatirkan karena agak sedikit berbeda mungkin penyebab dan permasalahannya dari 98 gitu. Kalau 2020 pandemi ini kan kita krisis, ada dua musibah kemanusiaan juga ekonomi begitu. Tapi sejumlah ekonom juga bilang bahwa sulit sekali kita untuk mengejar nilai plus. Sebenarnya nilai pertumbuhan yang harus dikejar untuk kuartal 3 ini seperti apa Pak? Untuk bisa tumbuh positif begitu optimismenya? Untuk kuartal ketiga ini memang tentu pemerintah mempunyai bagaimana supaya bertumbuh positif atau minimum dia tidak, artinya tidak ada kontraksi. Ya, itu adalah target. Kalau pemerintah itu nggak bisa membuat proyeksi-proyeksi dalam situasi sekarang ini. Semua orang yang bisa membuat proyeksi atau yang melakukan proyeksi udah pasti salah. IMF, World Bank, OECD semua melakukan proyeksi-proyeksi dan semuanya salah. Kita di sini dalam hal ini pemerintah adalah membuat target. Dengan membuat target itu ada yang menyatakan target pemerintah terlampau optimis. Ya pemerintah harus memang membuat target yang relatif tinggi. Supaya pemerintah, supaya aparat-aparat ini berusaha keras. Yang kita harapkan adalah dengan pemerintah dan aparaturnya ini berusaha keras, melakukan segala upaya bekerja keras untuk mencapai target itu juga akan menularkan bekerja keras dan optimisme kepada para pelaku ekonomi. Itu sebetulnya yang menjadi tujuan dari kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan target yang dikatakan banyak pihak terlampau optimis. Pemerintah ya memang harus memberikan optimisme. Mereka itu tugasnya kita itu untuk supaya semua tertular oleh optimisme tadi itu. Dan tadi apa yang dikatakan Mbak Sri itu, kita nggak perlu panik. Dan pemerintah memang tidak panik. Intinya adalah tadi disebutkan, kita berusaha keras untuk mencapai target-target yang kita tetapkan. Nah, target-target itu seperti yang kami sebutkan tadi, bagaimana supaya pertumbuhan kita itu positif. Kita memang melihatnya tidak mudah. Ya, pertumbuhan yang positif itu tidak mudah. Kita mungkin harus menggelontorkan banyak sekali belanja pemerintah. Belum pernah dalam sejarah perekonomian Indonesia belanja pemerintah untuk bantuan sosial sebesar ini. Di tahun 98, kalau kita refer kepada krisis 98, bansos itu tidak terlampau besar. Karena tadi yang disebutkan oleh Mbak Asri itu, bahwa jumlah yang terdampak, terutama kelompok menengah ke bawah, tidak sebesar sekarang ini, tidak sebanyak sekarang ini. Kelompok yang terkena waktu itu yang paling banyak adalah kelompok menengah atas, kelompok yang kaya sekali malah. Kita tahu bahwa kelompok yang retail yang di bawah ini mereka masih bisa bekerja, masih bisa berjualan. Para saudara kita pedagang kaki lima masih bisa jualan. Tapi kalau sekarang mereka terkena. Kenapa tadi? Karena pada saat lockdown, PSBB, tidak masuk kantor, ujungnya tidak ada yang belanja, tidak ada yang makan warteg, mereka terkena semua. Itulah yang menyebabkan biaya bantuan sosial kali ini itu sangat masif. Sudah lebih dari 200 triliun dan itu terus dikucurkan dan untuk UMKM. Jadi memang situasinya berbeda. Ya, itu yang kami sebutkan tadi. Jadi pemerintah itu situasinya adalah atau tugasnya adalah bekerja dan memberikan target-target yang lebih tinggi untuk menciptakan optimisme. Ya, bahwa nanti kita nggak bisa mencapai itu, ya itu lain lagi persoalan. Ya. Kenapa? Karena ketidakpastian yang kami sebutkan tadi. Tapi kita akan berusaha untuk mencapai target-target lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah tadi itu untuk menciptakan juga menularkan optimisme itu kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kami pemirsa, tetaplah di sini.